Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Kafika. Di pertemuan kali ini, Kafika akan membahas materi kelas 12 SMA, pelajaran biologi, semester 1 bab 1, ya, judulnya pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, pada materi kelas 10 ya, kalau nggak salah kelas 10 ya, biologi, pernah mempelajari tentang karakteristik makhluk hidup atau ciri-ciri pada makhluk hidup ya, seperti bergerak, bernafas, memerlukan nutrisi, berkembang biak, dan lain-lain ya. Termasuk salah satunya di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Jadi makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di materi kali ini, Kafika akan membahas ya, kita sama-sama akan belajar seputar materi pertumbuhan dan perkembangan kelas 12 SMA. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini ya, kenapa tanaman? Karena memang pada materi ini fokus membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ya. Di sini ada contohnya nih. Ada biji ya, biji jagung. Biji jagung ini tadinya dia masih berupa biji dormansi gitu ya. Kemudian akan mengalami proses pertumbuhan, muncul radikel ya, radikula, kemudian muncul plumula gitu. Nanti lama-lama bertumbuh lagi, berkembang lagi menjadi individu yang sempurna gitu. Ya, contohnya seperti ini ya. Yang tadinya belum punya akar, kemudian nanti akan muncul akarnya, tambah panjang, kemudian batangnya juga, daunnya juga semakin banyak ya. Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang mempunyai ciri sebagai makhluk hidup lainnya, sama seperti hewan maupun manusia. Salah satu ciri tumbuhan adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tanaman dapat dilihat dari makin besarnya suatu tanaman yang disebabkan oleh jumlah sel yang bertambah banyak dan bertambah besar. Nih ya, kalau kita lihat di gambar, dari biji bisa berkecambah, bisa menjadi tanaman yang dengan individu yang sempurna organnya. Ini mengalami pertumbuhan ya, perubahan ukurannya. Yang disebabkan karena adanya jumlah sel yang bertambah banyak dan bertambah besar. Selain tumbuh, tanaman juga mengalami perkembangan, yaitu proses menuju kedewasaan secara seksual, di mana tanaman sudah siap untuk menghasilkan keturunan. Nah, jadi ini ya materi yang akan kita bahas secara garis besarnya. Tadi pengertian dari tumbuhan dan perkembangan sudah dijelaskan sedikit, yang nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya lebih mendetail, lebih mendalam lagi. Oke, tetap semangat menyimaknya ya. Semoga teman-teman enjoy, bisa memahami materinya. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Oke, baik. Di sini definisi dari pertumbuhan bisa diartikan sebagai proses ya, perubahan fisik. Ya, jadi fisiknya, morfologinya gitu ya, yang tampaknya dari luar pada tumbuhan, seperti bertambahnya ukuran tinggi, diameter batang, berat, volume, penambahan jumlah daun, dan penambahan luas akar ya. Jadi pertumbuhan itu lebih ke perubahan fisiknya, ukurannya ya, bertambahnya ukuran. Atau pertumbuhan pada tanaman dapat dilihat dari makin besarnya suatu tanaman yang disebabkan oleh jumlah sel yang bertambah banyak dan bertambah besar ya. Jadi kalau misalkan ada tanaman, nah misalkan ini ya, ada tanaman dari biji terus berkecambah, makin tumbuh lagi panjang batangnya gitu ya, muncul daun. Nah ini diakibatkan apa? Selain adanya perubahan dari ukuran ya,
bertambahnya tinggi ataupun panjang dan lain-lain gitu. Penyebabnya ya karena adanya jumlah sel yang bertambah banyak ya dan bertambah besar. Karena kan sel itu melakukan pembelahan ya. Sel itu terus membelah. Nah, akibatnya akan bertambah banyak dan bertambah besar. Sehingga efeknya juga morfologi dari tanaman itu akan terlihat perubahan ukurannya ya, tingginya, diameter batangnya dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan bisa dikatakan sebagai proses menuju kedewasaan pada tumbuhan yang ditandai dengan adanya atau dengan berfungsinya alat-alat reproduksi ya. Reproduksi pada tumbuhan berupa bunga ya. Jadi kalau misalkan tanaman yang masih muda, yang masih kecil, pendek gitu ya, itu belum muncul alat reproduksinya, belum muncul bunganya. Misalkan pohon ya, nanam pohon mangga yang masih muda, yang masih pendek, terus nanti kalau udah beberapa bulan atau 1 tahun gitu nanti akan tumbuh makin tinggi pohonnya, diameter batang pohonnya makin lebar, mulai tumbuh adanya bunga-bunga gitu ya. Nah, itu berarti tanaman tersebut, pohon mangga tersebut mulai menuju ke dewasaan ya, mengalami proses perkembangan. Tapi kalau misalkan masih biji mangga gitu ya, masih baru muncul daunnya, terus batangnya juga batang muda, itu masih fokus untuk melakukan pertumbuhan supaya organ-organnya itu sempurna dulu gitu ya. Oke, selanjutnya selain itu proses perkembangan dikatakan sebagai proses menuju kedewasaan secara seksual di mana tanaman sudah siap untuk menghasilkan keturunannya. Jadi dengan adanya alat reproduksi tersebut ya berupa bunga itu yang menandakan bahwa tanaman tersebut sudah siap untuk menghasilkan keturunan ya, menuju kedewasaan secara seksual, artinya secara kawin gitu. Kan kalau dari bunga itu ada yang namanya pembuahan ya, ada sel jantan dan betinanya, ada putik dan benang sarinya. Nah, di situ tanaman akan melakukan perkawinan. Nah, proses dari perkawinan tersebut itu merupakan proses menuju kedewasaan ya, termasuk ke dalam perkembangan. Selanjutnya, perkembangan juga dikatakan sebagai proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel ke struktur dan fungsi tertentu. Ya, jadi kalau perkembangan itu sel-selnya ya akan mulai terspesialisasi, akan mulai terkhususkan, akan membentuk jaringan ini, akan membentuk struktur ini, yang nantinya pasti akan memiliki fungsi-fungsi tertentu juga gitu ya. Jadi mulai terspesialisasi sel-selnya, membentuk jaringan-jaringan atau struktur dengan fungsi yang khusus, fungsi tertentu. Nah, tadi udah disebutkan ya, contoh dari proses perkembangan adalah pembungaan, perkecambahan, penuaan, dan pematangan buah. Mungkin nanti akan kita bahas mengenai perkecambahan ya. Ini satu, kita akan bahas tentang perkecambahan. Nah, yang perlu diingat, pertumbuhan dan perkembangan itu bersifat irreversibel, teman-teman. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia, itu bersifat irreversibel. Artinya apa irreversibel? Tidak bisa kembali ke bentuk awalnya ya, tidak bisa kembali atau berubah ke bentuk semula. Jadi kalau misalkan contohnya manusia usia 22, normalnya dengan tinggi badan sekian senti, kemudian dengan organ tubuhnya yang normalnya seperti ini gitu ya. Apakah bisa akan kembali lagi seperti bayi gitu dengan usia 22? Tentu tidak bisa ya. Karena yang itu tadi, pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa kembali ke bentuk semula tadi gitu ya. Jadi ini perlu diingat. Nah, ini tadi ya contoh dari perkembangan yaitu pembungaan. Kita bisa lihat bahwa dari struktur bunga ini memiliki benang sari dan putik yang berfungsi sebagai alat
perkawinan ya, secara seksual, alat perkembangbiakan secara seksual yang nantinya akan terjadi pembuahan ya, benang sari dengan putik. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami, semua organisme dalam hidupnya itu mengalami proses perubahan biologis gitu ya. Perubahan tersebut terjadi disebabkan semua organisme mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Berlangsungnya proses perubahan biologis dipengaruhi oleh tersedianya faktor-faktor pendukung. Jadi tanaman ini ya, dalam hal ini tumbuhan atau tanaman bisa mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan ya karena adanya faktor-faktor pendukung. Misalkan salah satunya ada nutrisi. Ya, nutrisi yang menyebabkan tumbuhan tersebut dapat melakukan pertumbuhan dan perkembangan dari segi ukuran maupun fisiologinya menuju kedewasaannya gitu ya. Perubahan tanaman kecil menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan buah berawal dari satu sel zigot. Jadi awalnya itu tanaman bisa tumbuh menjadi individu yang sempurna seperti ini berawal dari satu sel zigot. Kemudian menjadi embrio. Ya, embrio kemudian menjadi satu individu yang mempunyai akar, batang, dan daun. Jadi itu prosesnya sama sih seperti manusia ya, pertumbuhannya. Awalnya juga manusia kan dari zigot ya, setelah terjadi fertilisasi, setelah terjadi pembuahan gitu, proses perkawinan seksual, kemudian terjadi peleburan ya, membentuk zigot, kemudian membentuk embrio, kemudian mulai muncul organ-organ seperti kepala, tangan, kaki. Oke teman-teman, mungkin itu tadi yang bisa Kak Vika sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai bertemu di materi berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih yang sudah menonton, menyimak. Jangan lupa Kak Vika mohon bantuannya untuk like and subscribe. Dan kalau ada yang mau ditanya-tanya seputar materi ini boleh ditanya di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau Kak Vika bisa dan tahu, Kak Vika akan jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.